Di Baghdad yang megah, pasar setiap hari selalu ramai oleh pedagang yang menjajakan dagangan aneh-aneh. Ada yang menjual permata dari India, rempah dari Nusantara, kain sutra dari Tiongkok, sampai unta gemuk yang bisa berjalan 3 hari tanpa minum. Namun, dari semua dagangan yang pernah muncul, tidak ada yang mampu mengalahkan kehebohan dagangan Abu Nawas. Ya, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si penyair jenaka sekaligus cerdik, yang sering membuat rakyat tertawa dan pejabat bergetar. Kali ini, ia menggegerkan pasar dengan sebuah barang absurd, jubah tembus pandang. Abu Nawas berdiri di tengah pasar dengan papan kayu besar bertuliskan, "Dagangan terbaru, jubah tembus pandang, hanya untuk orang cerdik, bukan untuk yang bodoh." Seketika kerumunan pecah. Rakyat, pedagang, pejabat, sampai mata-mata istana datang ingin tahu. "Jubah tembus pandang?" seru seorang bapak-bapak. "Kalau benar bisa, aku bisa mengintip tanpa ketahuan," kata yang lain. "Cocok untuk menghindari istri kalau aku pulang telat," celetuk bapak-bapak gemuk. Semua orang tertawa. Namun diam-diam, mereka penasaran dan tergoda untuk membeli. Abu Nawas menampilkan sebuah jubah biasa berwarna coklat lusuh. Tidak ada sulaman emas, tidak ada permata. Justru tampak murahan. Seorang pemuda berteriak, "Abu Nawas, jangan bercanda. Ini hanya kain usang. Bagaimana bisa disebut tembus pandang?" Abu Nawas tersenyum licik. "Anak muda, kau memang belum cukup cerdas untuk melihat keajaibannya. Hanya orang yang punya akal sehat tajam bisa melihat jubah ini benar-benar tembus pandang. Kalau kau tidak bisa melihat keajaiban itu, artinya kau..." Ia berhenti sejenak, lalu menatap kerumunan. "Kau kurang pintar." Kerumunan langsung riuh. Orang-orang yang tadinya mau menertawakan, kini ragu. Takut dibilang bodoh kalau bilang, tidak tembus pandang. Tak butuh lama, ada bapak-bapak yang maju. "Aku melihatnya. Benar kata Abu Nawas, jubah ini tembus pandang. Aku mau beli." Orang-orang heran, padahal jelas kainnya lusuh. Tapi karena takut dicap bodoh, mereka ikut-ikutan. "Aku juga lihat." "Ya ampun, betul. Ini luar biasa. Jubah tembus pandang, cocok buat menghindari pajak kerajaan." Abu Nawas langsung menaikkan harga. Satu jubah tembus pandang hanya bisa dibeli dengan emas 1 keping per helai. Stok terbatas. Yang bodoh tidak boleh beli. Maka terjadilah rebutan besar. Bapak-bapak, pejabat, bahkan beberapa menteri diam-diam menyuruh orang kepercayaannya ikut antre. Semua takut dibilang bodoh kalau tidak ikut membeli. Tentu saja berita ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang raja heran sekaligus curiga. "Apa-apaan ini? Abu Nawas menjual jubah tembus pandang? Aku ingin melihat sendiri." Raja datang dengan pengawal ke pasar. Begitu tiba, semua rakyat menunduk. Abu Nawas pura-pura terkejut dan langsung menyodorkan 1 jubah lusuh. "Paduka Raja, inilah jubah tembus pandang. Jika Paduka memakainya, semua orang akan melihat Paduka begitu mulia, karena hanya orang cerdik bisa melihatnya. Yang tidak bisa melihat, pasti bodoh." Raja bingung. Kalau ia bilang jubah itu lusuh, berarti ia bodoh. Kalau ia mengaku tembus pandang, berarti ia ikut terbawa arus kebohongan Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid berdiri di tengah pasar, menatap jubah lusuh di tangan Abu Nawas. Rakyat menahan tawa, tapi juga penuh penasaran. Kalau aku bilang ini jubah biasa, aku akan dianggap bodoh oleh rakyatku. Tapi kalau aku mengaku jubah ini tembus pandang, aku ikut dalam permainan Abu Nawas, pikir raja. Abu Nawas mendekat, menunduk penuh hormat, lalu berkata, "Paduka, silakan mencoba jubah ini.
Bila dipakai, semua orang akan tahu kebijaksanaan dan kecerdasan Paduka lebih tinggi dari siapapun. Raja pun, demi gengsinya, menyambar jubah lusuh itu. Ia memakainya dengan dada tegap. "Wah, Paduka luar biasa!" teriak salah satu menteri, padahal ia menahan tawa melihat rajanya pakai jubah kusut. "Benar, jubah itu tembus pandang. Kami bisa melihat aura kecerdasan Paduka yang gemerlap," sambung pejabat lain, sambil melirik kiri kanan takut dibilang bodoh. Kerumunan pun bersorak. Raja tersenyum canggung, tapi dalam hati ia tahu dirinya sedang dipermainkan. Tak lama, para bapak-bapak kampung makin nekat. "Abu Nawas, satu untukku. Kalau aku pulang telat, istriku tak bisa melihatku. Hahaha. Aku 2. Satu buat selingkuh, satu buat main dadu. Kalau aku, buat kabur dari pajak kerajaan. Bayar pajak sambil tembus pandang, siapa bisa melihat?" Pasar pun pecah dengan gelak tawa. Namun di balik tawa itu, Abu Nawas sebenarnya sedang memberi pelajaran. Orang mudah tergoda oleh ilusi, asal gengsi dan kebodohan mereka tersentuh. Seorang menteri kerajaan yang terkenal sombong, bernama Wazir Kasim, maju ke depan. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya cerdas. "Abu Nawas, aku ingin 3 jubah tembus pandang. Jangan sampai ada yang menilai aku tidak pintar." Ia menyerahkan 3 peti emas. Rakyat terperangah. Betapa bodohnya seorang menteri menghamburkan emas demi kain lusuh. Abu Nawas tersenyum lebar. "Bagus, Tuan Menteri. Anda memang cerdas sekali. Hanya orang luar biasa yang mampu melihat jubah ini." Tiba-tiba seorang anak kecil dari kerumunan berteriak, "Tapi kenapa jubahnya tetap kelihatan? Abu Nawas, bukankah tembus pandang itu artinya hilang?" Kerumunan mendadak hening. Semua saling pandang. Menteri yang tadi merasa hebat kini wajahnya merah padam. Anak kecil, kau tidak paham," katanya gugup. Tapi jelas semua orang sadar, anak kecil itulah yang jujur, sementara para pejabat hanya takut dicap bodoh. Raja semakin panas. Di satu sisi ia tak bisa mengaku jubah itu palsu. Di sisi lain ia malu karena ada rakyat kecil yang lebih berani berkata jujur. "Abu Nawas, apa maksud semua ini? Kau mempermainkan rakyatku dengan dagangan omong kosong," bentak raja. Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum dan menunduk hormat. "Paduka, saya tidak menjual kain, tapi saya menjual akal sehat. Siapapun yang tidak bisa berkata jujur bahwa jubah ini hanyalah kain lusuh, berarti kehilangan akal sehatnya." Rakyat pun terdiam, lalu meledak dengan tawa dan tepuk tangan. Benar, hanya anak kecil yang berani berkata jujur. Pejabat kita ternyata lebih takut dibilang bodoh daripada mengaku kebenaran. Wajah raja semakin merah, namun dalam hati, ia sadar Abu Nawas baru saja mengajarinya pelajaran besar, bahwa kejujuran lebih berharga daripada gengsi. Sejak hari itu, pasar Baghdad menjadi bahan pembicaraan. Orang-orang menertawakan pejabat yang membeli jubah tembus pandang. Cerita menyebar dari kedai kopi hingga istana. Ada yang berkata, jubah Abu Nawas lebih mahal dari emas, tapi isinya hanya ilusi. Ada pula yang bergumam, begitulah kebijakan bodoh. Mahal, kosong, tapi semua orang pura-pura mengakuinya supaya tidak dicap tolol. Rakyat makin cinta kepada Abu Nawas, karena dengan cara jenaka ia membongkar kebodohan pejabat. Kabar tentang jubah tembus pandang milik Abu Nawas menyebar lebih cepat dari asap sate kambing di pinggir pasar. Dalam waktu singkat, seluruh pasar Baghdad heboh. Dari tukang sayur sampai pejabat istana, semua penasaran. Kata orang, jubahnya bisa bikin orang tak kelihatan. Ya, bukan cuma tak kelihatan, kalau dipakai, katanya bisa bikin orang kelihatan lebih pintar. Halah,
Bohong itu. Tapi penasaran juga, sih. Orang-orang mulai berbondong-bondong menuju lapak Abu Nawas. Lapaknya sederhana, hanya selembar tikar, seutas tali yang digantung untuk memajang jubah, dan papan kecil bertuliskan, "Jubah tembus pandang, hanya untuk orang yang benar-benar pintar." Tulisan itu membuat orang makin penasaran. Ada yang langsung tertawa, ada yang malah jadi minder. "Waduh, kalau begitu saya jangan-jangan gak kelihatan nanti kalau bodoh," gumam seorang pedagang kurma sambil menggaruk kepala. Abu Nawas, dengan wajah penuh senyum nakal, melayani setiap pertanyaan dengan jawaban penuh teka-teki. "Apakah benar jubah ini bisa membuat orang tak kelihatan?" tanya seorang ibu. "Betul," jawab Abu Nawas. "Tapi hanya yang hatinya jujur dan otaknya cerdas yang akan benar-benar terlihat." Jawaban itu membuat semua orang makin bingung. Orang-orang mulai saling melirik. Jangan-jangan kalau mereka tidak terlihat saat pakai jubah itu, artinya mereka dianggap bodoh? Tiba-tiba saja jubah itu bukan lagi sekadar kain, tapi alat uji kecerdasan. Orang pertama yang memberanikan diri mencoba adalah seorang pria tambun, juragan kaya pemilik kebun kurma. Ia maju dengan penuh percaya diri. "Biar saya saja yang mencoba. Semua orang tahu saya orang terpintar di kampung ini," katanya dengan lantang. Abu Nawas tersenyum, lalu memberikan jubahnya. Pria itu memakainya dengan bangga, berdiri tegak, lalu bertanya, "Nah, sekarang, apakah aku kelihatan?" Orang-orang serentak berteriak, "Kelihatan! Wah, ternyata benar dia pintar." Pria itu tersenyum bangga, padahal semua orang jelas bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi, tidak ada yang berani bilang sebaliknya, karena takut dianggap bodoh sendiri. Setelah itu, satu persatu orang mencoba. Semua orang yang memakai jubah itu selalu terlihat jelas. Namun karena Abu Nawas selalu berkata, "Syukurlah, kau termasuk orang yang pintar, karena masih terlihat." Maka semua orang percaya bahwa mereka sedang diuji kecerdasan. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Ia penasaran bukan main. Sebab pasar jadi ricuh, rakyat membicarakan nama Abu Nawas siang dan malam. "Apa-apaan ini? Abu Nawas jual jubah tembus pandang? Jangan-jangan dia lagi-lagi menipuku." Raja pun memerintahkan pengawal untuk membawa Abu Nawas ke istana. Namun, Abu Nawas dengan cerdik berkata, "Ampun tuanku, bagaimana mungkin hamba membawa dagangan ke istana, sementara seluruh rakyat ingin melihatnya di pasar? Kalau tuanku berkenan, silakan datang sendiri melihat keajaiban jubah ini. Sekaligus, rakyat akan senang melihat raja mereka ikut mencoba." Raja, yang gengsinya tinggi, akhirnya setuju. Hari yang ditentukan pun tiba. Seluruh pasar Baghdad penuh sesak, semua menunggu saat raja mencoba jubah tembus pandang Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid turun ke pasar dengan pengawalan lengkap. Semua orang menunduk, tetapi tetap melirik dengan rasa penasaran. Abu Nawas, dengan gaya penjual profesional, menyambut sang raja. "Tuanku, inilah jubah tembus pandang yang sedang viral se-Baghdad. Hanya orang yang benar-benar bijaksana dan pintar yang bisa tetap terlihat saat memakainya." Raja, yang tidak ingin terlihat bodoh di depan rakyat, langsung merasa terjebak. Kalau ia pakai dan orang bilang dia tak kelihatan, berarti ia dianggap bodoh. Kalau ia pakai dan orang bilang kelihatan, rakyat akan menertawakan karena ternyata jubahnya tidak benar-benar ajaib. Tapi gengsi membuat raja tak bisa mundur. Ia pun memakai jubah itu dengan penuh wibawa. Semua orang serentak bersorak, "Hidup raja! Wah, ternyata baginda benar-benar pintar, masih terlihat jelas." Raja hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hati, ia bergumam, "Astaga! Abu Nawas,
lagi-lagi kau mempermainkanku." Sejak saat itu, jubah Abu Nawas jadi barang paling dicari. Semua orang ingin membelinya karena tak ingin dianggap bodoh. Harga jubah itu pun melambung. Orang-orang kaya berebut, para pejabat saling sikut, bahkan para ulama pun ikut mengantre. Pasar benar-benar geger. Orang yang tak mampu membeli jubah merasa minder, takut dianggap bodoh. Yang berhasil membeli malah pamer ke tetangga, seolah-olah derajat mereka naik. Abu Nawas sendiri, ia hanya duduk santai di tikarnya, menghitung keping-keping emas sambil tertawa geli.